Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Afrizal Alkan, dengan NIM 23963926, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Saya dari Klaten dan di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas akhir matkul kepemimpinan Universitas Amikom Yogyakarta. Berkait dengan kepemimpinan, saya pernah mengikuti sebuah organisasi di sekolah di SMK Salafiyah Sleman yang beralamat di Melangi Nogotirto, Gambing, Sleman, Yogyakarta. Nama organisasi tersebut adalah Asafo yang menjadi wadah dari minat dan bakat siswa dan utamanya menjadi media dari sekolah tersebut. Organisasi ini bergerak di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi yang produk utamanya adalah publikasi informasi dan produksi konten. Visi dari Asafo adalah menjadi media yang komunikatif, kreatif, dan solutif. Misi dari Asafo adalah membuat konten bermutu dengan penggalian informasi yang mendalam, serta riset materi dan situasi yang pas. Ketika saya memimpin, saya memulai dengan brainstorming kepada seluruh anggota, menuntut kesadaran penuh terhadap apa yang akan dilakukan, dan memahami bagaimana gerak rancangan dapat bergerak dengan semestinya. Dalam penjelasannya, saya menjelaskan dengan pendekatan individu bila diperlukan, seperti mengamati pengalaman yang pernah dilalui, value di dalamnya, atau mungkin improve atau ATP yang perlu dilakukan dari hal tersebut. Meski pada umumnya antara anggota sudah memiliki chemistry yang cukup baik. Ketika menghadapi masalah, yang selalu saya tekankan adalah sadari penuh apa yang sebenarnya terjadi. Pikirkan yang benar-benar menjadi duduk masalah dan terus lakukan komunikasi terhadap individu internal ataupun pihak eksternal. Misal pada masalah waktu yang molor, ayolah kita refleksi apakah masih ada yang suka menunda-nunda dan apa yang suka ditunda-tunda. Dan bila ada pihak eksternal yang kurang kontributif, ayo kita apa yang bisa kita utarakan untuk mereka dan apa yang bisa kita lakukan demi berjalannya rancangan. Dapat dikatakan saya memimpin secara adaptif. Semua yang akan kita lakukan itu berangkat dari anggota-anggota kita. Demikian agar mereka merasa memiliki apa yang mereka lakukan dan tentunya akan mereka lakukan dengan sepenuh hati jika itu dari mereka. Misal scheduling produksi, upload konten, format konten, pendekatan materi, dan banyak lagi dan lain-lain. Dalam pengambilan kebijakan, putusan informasi, pembuatan rancangan, serta penjatuhan konsekuensi, usulan seluruh anggota akan dipertimbangkan dan ditinjau menurut kondisi, motif yang dimiliki masing-masing individu, dan rasionalitas sebab akibat. Setelah belajar kepemimpinan, implementasi yang dapat saya lakukan adalah bagaimana kita berhati-hati dalam memanage, mengelola, dan memimpin sumber daya manusia, serta matang dalam merancang dan bijak dalam menghadapi apapun yang berkait dengan organisasi. Sebab keoptimalan pergerakan SDM dan stabilitas situasi adalah segalanya di dalam organisasi. Cukup sekian dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menyatakan kemerdekaan Indonesia dengan didorongkan oleh keinginan luhur santri dan kiai yang berpatriotik demi Nusantara baru dan Indonesia maju. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79, baru Indonesia maju. Kita akan membahas tentang peristiwa penting yang ada di Indonesia, yaitu Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Pada malam 30 September 1965, sebuah organisasi yang dikenal sebagai PKI atau Partai Komunis Indonesia melancarkan kudeta untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan untuk mengambil alih kekuasaan. I just need some space.